internasional. Kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional didirikan berdasarkan keinginan memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka dalam pertempuran, berupaya mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia dalam kapasitasnya secara internasional dan nasional. Kesamaan. Gerakan ini tidak membuat perbedaan atas dasar kebangsaan, kesukuan, agama, atau pandangan politik. Tujuannya semata-mata mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan keadaan yang paling parah. Netralan, agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak. Gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, persukuan, agama, atau ideologi. Kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri. Perhimpunan Nasional di samping membantu pemerintahannya dalam bidang kemanusiaan, juga harus mentaati peraturan negaranya. Harus selalu menjaga otonominya sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan ini. Kesukarelaan. Gerakan ini adalah gerakan pemberi bantuan sukarela yang tidak didasari oleh keinginan untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun. Kesatuan. Di dalam suatu negara hanya ada satu perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Kesemestaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah bersifat semesta. Setiap perhimpunan nasional mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama manusia. Pembacaan selesai. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Siamo, siamo, siamo. Terima kasih. Kalau tidak karena pintar, tidak kita tulis sebuah puisi. Kalau tidak karena cinta dan bangga pada Palang Merah Indonesia, tidak berkumpul kita sore hari ini. Musyawarah Kerja Provinsi merupakan event tahunan seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Terima kasih Bang Hadir. Yang wajib kita jalankan sesuai amanah ADART tadi. Kegiatan ini diadakan sebagai bahan evaluasi program kerja 2022 sekaligus untuk merumuskan program kerja tahun 2023. Hasil dari Mukoprov ini nantinya juga sebagai bahan acuan dan pedoman yang akan dijalankan pada tahun 2023. Saya mohon tidak muluk-muluk yang kita lahirkan, tapi sesuatu yang dibutuhkan di lapangan oleh masyarakat kabupaten kota, karena kita semua yang tahu apa yang selalu kita alami dan juga apa yang berdampak memberatkan masyarakat, terutama dalam keadaan bencana alam, apakah itu banjir, kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Kita sudah menunjuk atensi dari Palang Merah seluruh kita, baik di TNI, Polri dan lain-lain, kita diterima dengan baik. Saya beritakan dalam kesempatan ini untuk dikembangkan. Sebelum lupa, kebetulan saya kemarin mewakili PMI, pakai pakaian PMI seperti hari ini. Itu pertemuan di Jakarta di Bappenas, high level meeting, itu terkait dengan beras biofortifikasi. Mungkin Bapak Ibu ingat, saya melapor ke Pak JK dulu soal beras fortifikasi, beras yang dicampur vitamin untuk masyarakat agar sehat, tidak stunting dan tidak ada gizi buruk lagi di Republik tercinta. Ternyata perkembangan zaman lebih maju lagi. Belasan pakar, belasan ahli dalam bidang pertanian, khususnya beras biofortifikasi, baik dari Amerika dan berbagai negara lain, hadir kemarin kami bersama-sama di Jakarta dengan Menteri Bappenas. Ingin saya sampaikan, kembangkan di daerah kita masing-masing. Mungkin nanti bibit bisa kita sumbang. Sekarang padinya sudah ada zinc, sudah ada
B2 dan sebagainya, vitamin di situ. Jadi tidak ada lagi nanti masyarakat kita yang kena stunting, kurang gizi atau gizi buruk, dan fisik anak-anak kita serta kecerdasannya generasi penerus bangsa kita akan lebih baik. Di sini hadir juga pakarnya, salah satu Pak Sulaiman. Coba berdiri Pak Sulaiman. Ini salah satu. Beliau kita tarik juga staf khusus PMI. Jadi nanti kalau mau ke daerah perlu lebih jauh, lebih tegas, lebih lengkap, nanti bisa diundang mereka. Ini penting untuk bangsa ke depan, ya, kecerdasan, daya tahan dan sebagainya. Pada tahun 2022 beberapa isu strategis yang telah kita laksanakan seperti pembenahan tata kelola organisasi, bimbingan dan pengawasan PMI Kabupaten Kota secara berjenjang, rekrutmen dan peningkatan sumber daya manusia, personel PMI, respon tanggap darurat bencana, semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan saya yakin semua ini dekat kebersamaan. Saya tetap seperti tahun lalu, tahun sebelumnya, yang lalu adalah jaga kebersamaan. Luar biasa bangsa kita nih. Lihat di ruangan nih, 5 atau 6 profesor, S3-nya mungkin 10. Ini satu membahagiakan dan membanggakan kita. Banyak kita peduli dengan rasa kebersamaan. Separuh kita aja bisa ngurus Provinsi Sumatera, apalagi kita begini. Nah, saya mohon dalam hal ini kita jangan pelit dan miskin komunikasi dan informasi. Jangan saling menyalahkan. Ada yang tidak jelas, tanyakan. Jadi kita betul-betul menjadi bangsa yang bermartabat dan bangsa yang ikhlas, serta sungguh-sungguh dan transparan. Tantangan pada tahun 2023 juga sudah menanti kita. Memelihara reputasi PMI, meningkatkan layanan kemanusiaan berkualitas, dan yang terpenting adalah meningkatkan kemandirian PMI melalui kerjasama dengan semua pihak. Siap.